Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Riri Nuardiani dari Rumah Belajar Rajika. Kita akan membahas berturut-turut nanti 34 bakat dalam talent mapping. Kita sudah membahas sebelumnya, yakni bakat yang berada di klasifikasi thinking talents ya. Berada di thinking talent, kita sudah membahas tentang bakat futuristik, bakat strategik, bakat ideation. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bakat analytical. Kita akan mengetahui nanti orang-orang analytical ini ciri-cirinya bagaimana, bagaimana kalau kita ketemu dengan orang-orang yang berbakat analytical, bagaimana mengembangkan dan peran apa yang sebenarnya bisa kita perankan di masyarakat untuk orang-orang yang berbakat analytical. Kawan semuanya, bakat analytical ini ada pada seorang yang mempunyai pola pikir yang berdasarkan logis ya, logika, berdasarkan logika. Orang-orang analytical ini adalah orang yang logis matematis. Jadi dia selalu menghubung-hubungkan, selalu berpikir secara kausal ya, kausalitas. Segala sesuatunya itu selalu dihubungkan dengan kausalitas antara sebab dan akibat, mengapa ini terjadi, mengapa apa nanti jika seperti ini akibatnya bagaimana. Orang-orang analytical selalu mengagungkan itu, mengagungkan cara berpikir objektif, mengagungkan data dan fakta ini. Jadi kalau berbicara dengan orang-orang analytical, kalau tidak berdasarkan data, jangan harap mendapat respon yang baik. Karena orang-orang analytical ini orang-orang ketika membahas, mendiskusikan, membincangkan sesuatu, pasti didasarkan pada data dan fakta ini. Karena orang-orang analytical itu membutuhkan data dan fakta ini, makanya dia ini butuh waktu yang utama. Butuh waktu untuk apa? Butuh waktu untuk mengumpulkan data dulu, menganalisis data dulu sebelum ada sikap, sebelum memutuskan sesuatu, sebelum menyimpulkan sesuatu, sebelum berpendapat. Orang-orang analytical ini membutuhkan waktu yang cukup ya, jadi disesuaikan dengan kondisi analytical itu sendiri, waktu seberapa yang dia butuhkan. Oleh sebab itu kebutuhan orang-orang analytical ini adalah butuh waktu untuk berpikir. Ya, waktu untuk berpikir. Satu kata kuncinya bahwa analytical ini butuh waktu untuk berpikir, untuk menentukan, untuk menghubungkan antara data dan fakta. Waktu itu penting bagi analitika. Dan demi waktu yang bergulir di sampingmu, maafkanlah diriku. Jadi seringkali mungkin orang-orang analitikal yang berpartner dengan analytical itu enggak enaknya karena dia masih butuh waktu ya, butuh waktu untuk menganalisis sebelum bertindak. Lalu bagaimana ini melihat melihat orang-orang analytical yang seperti ini yang harus kita perhatikan dulu, bagaimana nanti dia mengembangkan dirinya, mengembangkan diri. Orang-orang analytical itu memang orang-orang analytical itu harus punya metode, harus punya cara bagaimana untuk berpikir cepat membaca data, berpikir cepat menganalisis data ini. Jadi harus punya metode yang yang jitu, punya metode yang baik untuk secepatnya orang-orang analytical itu membaca data dan fakta, sehingga tidak banyak orang menunggu karena waktu untuk waktunya hanya untuk berpikir. Oleh sebab itu memang kita harus mengatakan kepada orang-orang analytical itu bahwa ayolah jangan menunggu datanya lengkap dulu, kita harus bisa mengerjakan ini, tidak hanya sekedar dianalisis saja. Makanya orang-orang analytical ini butuh partner yang sifatnya bakatnya itu bakat aktivator. Orang-orang aktivator ini adalah orang-orang yang
apa ini, yang penting ayo kerja kan gitu. Enggak terlalu banyak lama berada di analisis sampai ini, berada dia menganalisis saja. Kita harus segera action harus segera melakukan tindakan. Nah, itu kalau kaitannya dengan apa ini partner tadi ya, partner atau kolaborasi ini. Nah, kemudian cara mengembangkan yang lainnya untuk orang-orang yang bakatnya analytical, selain kita harus mencari strategi ya, mencari metode yang pas agar cepat membaca data dan segera memutuskan. Juga untuk mengembangkan bakat analytical ini, seorang analytical harus cari role model ya. Kita harus cari role model seorang analis yang yang oke, sehingga dari situ kita akan bisa mencermati ya, bisa mencermati bahwa kita bisa menyesuaikan dengan kondisi ya, menyesuaikan dengan kondisi setelah kita melihat bagaimana role model yang ada, orang yang analisis sesuai dengan kebidangan kita, makanya apakah kita itu akan mencari role model untuk orang-orang analis yang di bidang marketing atau di bidang pendidikan atau di bidang yang lain. Dari situ nanti kita akan melihat bahwa data dan fakta itu meskipun itu sebagai dasar, tetapi bukan merupakan satu-satunya. Ternyata dari beberapa role model yang ada itu banyak juga sih orang-orang yang analis, tetapi dia cepat segera memutuskan. Teman-teman, kaitannya dengan kondisi analytical ini, bagaimana kalau kita komparasikan dengan bakat-bakat yang lain ya. Kita akan mengkomparasikan bakat analytical yang datanya adalah logika, sedangkan kita bandingkan ya, kita komparasikan dengan empati yang yang komandannya itu adalah rasa. Jadi kalau analytical itu didasarkan pada logika, tetapi kalau empati itu panglimanya adalah rasa. Beda ini, beda. Sehingga kalau orang-orang analytical sebelum menganalisis itu secara logis ya, kalau apa yang dibacanya, apa yang fakta yang ada itu tidak logis ya, dia nggak bisa menerima itu. Padahal tidak semua data-data itu, tidak semua peristiwa-peristiwa itu, kejadian-kejadian itu bersifat objektif, bisa saja kita pahami, kita cermati berdasarkan rasa, tidak hanya secara logika itu. Kemudian analytical ini juga bisa kita komparasikan dengan connectedness. Kalau kalau analytical itu kan kebenarannya itu harus objektif, tidak bersifat subjektif, harus objektif, didasarkan pada data dan fakta tadi kebenaran itu. Jadi kalau connectedness tidak semua itu bisa dilogikakan, tidak semua itu bisa dilogikakan, bahwa ada kondisi-kondisi tertentu, yang kondisi-kondisi tertentu ini melebihi, kalau saya mengatakan melebihi dari logika, karena menurut connectedness ini bahwa apapun yang terjadi di dunia ini pasti ada skenarionya, bahwa apa yang terjadi di sini itu kita ada ruang yang harus kita pahami, bahwa tidak ada yang hanya bersifat logika. Ada kondisi-kondisi yang kondisi-kondisi yang mengharuskan kita menerima itu. Ada tingkat spiritualitas yang tinggi ketika tidak hanya sekedar menerima secara logika, karena segala sesuatu yang terjadi ini tidak hanya berdasarkan pada logika. Ada hal-hal yang ada hal-hal yang bisa kita terima tidak logis gitu. Saya pernah bertemu dengan seorang kiai yang ada di Kediri. Saya saat berkunjung ke sana, Pak Kiai ini menjelaskan kepada saya, Bu Ririn, istri saya itu mengajar di MI dan saya tidak mengajar, saya hanya tidak mengajar di sekolah formal, tetapi saya hanya mengajar anak-anak ngaji saja. Kalau dilogikakan,
kami dapat uang, itu kan bisa dihitung secara logika, kan bisa dihitung. Gaji seorang guru di MI swasta dan bukan tenaga yayasan itu berapa? Saya itu gajinya berapa? Uang guru ngaji. Digajinya tidak uang. Nah, ini kadang-kadang rezeki kita itu tidak bisa dimatematikkan, tidak bisa dipikir dengan akal, tidak bisa dipikir secara logis atau objektif. Ada hal-hal yang lain yang harus kita terima, bahwa sebenarnya rezeki kita itu tidak bersifat matematis. Bahwa rezeki kita itu tidak bisa dinalar secara logika, bahwa setiap hari mendapat ini, yang saya keluarkan ini, kemudian ada yang saving atau kurang atau bagaimana. Rezeki itu tidak bisa dimatematikkan, bahwa segala sesuatu itu tidak bisa diterima secara objektif, begitu Pak Yainya. Ternyata ketika saya berada di sana, selama saya berada di sana hampir setengah hari, selalu ada saja orang datang. Pak nyun sewu menika panen jagung, Pak nyun sewu menika panen tewel. Lah karena itu Bu Ririn bisa lihat sendiri ya, bisa jadi kita itu seminggu itu makan tewel terus, karena apa yang ada juga itulah ini, bahwa segala sesuatunya itu tidak bisa dilogis matematiskan, bahwa ada tangan-tangan Tuhan, ada kondisi-kondisi yang kita harus menerimanya. Nah, itu adalah sebagai sebuah contoh ya, sebagai sebuah contoh bahwa memang semua tidak bisa dianalisis hanya secara logika. Itu yang membandingkan yang komparasinya antara analytical dan cognitiveness berkaitan dengan kebenaran. Kemudian kalau berkaitan dengan analytical bisa dikomparatifkan dengan self assurance. Kalau analytical itu mendapat sebuah keyakinan karena bersifat objektif ya. Sedangkan kalau self assurance itu yakin karena ada secara subjektif, karena bisa jadi segala sesuatunya itu karena ada intuisi, nggak bisa dilogikakan. Dalam kehidupan ini tidak bisa kita terima hanya berdasarkan logika saja. Ada intuisi, ada perasaan, ada sesuatu yang nggak tahu ini maknanya apa, tetapi saya pengen melangkah ke sana. Itu ada perasaan, ada pikiran yang dorongannya sangat kuat. Nah, ini yang bisa kita kontradiktifkan antara analytical dan self assurance. Kadang orang sangat kuat karena intuisinya ini. Jadi begitu ya, untuk bakat analytical itu memang sangat mengandalkan logika, sangat mengandalkan fakta dan data. Lalu bagaimana orang-orang yang analytical ya, orang-orang yang analytical ini berperan di masyarakat? Karena memang dia adalah orang-orang yang kegiatannya berkegiatan berpikir, menganalisis, kemudian menghubung-hubungkan antara data-data dan fakta yang ada. Memang peran di masyarakat salah satunya adalah dia bisa berperan sebagai seorang peneliti. Orang-orang peneliti itu sangat membutuhkan sekali kemampuan analytical ini. Bakat analytical itu penting. Kemudian juga dia juga sebagai orang-orang yang analis bursa efek gitu ya. Kita bisa melihat bahwa kira-kira ini bagaimana berdasarkan kondisi seperti ini ya. Ini bisa menjadi seorang analisis berkaitan dengan bidang-bidangnya, apakah berkait sebagai penganalisis bidang bursa efek berkaitan dengan marketing dan lain-lainnya. Dia adalah orang-orang analis yang bisa menghubung-hubungkan dengan banyak hal. Nah, lalu bagaimana kombinasi bakat analis ini, dia harus diimbangi dengan bakat apa ya, dikombinasikan dengan bakat apa. Salah satunya bahwa kegiatan analis ini akan digunakan untuk apa ya, akan digunakan untuk apa, dilengkapi dengan bakat ideation ya. Dia bisa di dalam dirinya, kombinasi bakatnya bisa dengan ideation. Jadi kegunaan dari analisis hasil-hasil yang dia analisis tadi digunakan untuk memunculkan ide-ide apa. Jadi sebelum memunculkan ide-ide tertentu, ide-ide yang baru,
dalam kondisi seperti ini bagaimana nih hasil analisisnya, sehingga orang-orang berbakat analytical ini bisa berkombinasi dengan bakat ideation, bakat maximizer, karena orang-orang maximizer itu kan ingin menghasilkan hasil yang sempurna, yang paling sempurna. Untuk menghasilkan hasil yang paling sempurna ini dibutuhkanlah data dari orang-orang yang bersifat analitikal. Kemudian kombinasi bakat yang lain itu adalah dengan deliberatif, karena orang-orang yang analitikal ini adalah orang-orang yang deliberatif juga. Di dalam bakatnya adalah deliberatif juga. Karena apa? Karena sebelum memutuskan sesuatu, sebelum memilih sesuatu itu perlu dianalisis ini, karena kehati-hatian kita. Begitu mungkin kira-kira yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bakat analitikal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.